Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu lagi dengan saya. Senang sekali bertemu dengan kalian. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian di sana sehat, sama seperti saya. Alhamdulillah sehat walafiat. Mudah-mudahan seterusnya kalian sehat ya. Jaga kesehatan kalian dan tetap di rumah. Pembelajaran kita tetap melalui online atau daring. Senang sekali ya kita bertemu lagi untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Cuman sekarang kalian sudah di kelas 12 ya. Baiklah anak-anak, untuk kali ini kita akan belajar mengenai materi surat lamaran pekerjaan. Itu masuk ke dalam kompetensi dasar 3.1, 3.2, 4.1 dan 4.2, yaitu mengenai 3.1 mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan, 3.2 memformulasikan unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan, 4.1 menyajikan simpulan sistematika dan unsur-unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. 4.2 menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. Itu adalah kompetensi dasar yang harus kalian kuasai. Anak-anakku, di UKBM yang Ibu berikan di Google Classroom itu sudah lengkap. Tolong kalian baca dan pelajari. Baiklah, untuk surat lamaran pekerjaan ini Ibu rasa kalian sudah tidak asing kan? Kalian pasti sudah pernah mendengar ya. Apalagi kalian sekarang sudah di kelas 12 loh. Penting gak kira-kira kita mempelajari surat lamaran pekerjaan? Ayo. Ya, ada yang jawab penting ya, sudah pasti. Karena kalian tidak semua melanjutkan ke perguruan tinggi. Ada yang saya mau bekerja dulu baru nanti kuliah gitu ya, atau ada yang juga langsung kuliah atau langsung bekerja. Nah, untuk kalian yang ingin bekerja dulu, sangat penting sekali untuk mengetahui bagaimana cara membuat surat lamaran pekerjaan. Bukan berarti yang mau kuliah tidak penting loh, bukan. Nanti kalian sudah lulus kuliah juga pasti akan bekerja dan kalian berarti membuat surat lamaran pekerjaan. Nah, makanya perhatikan ya. Baiklah, Ibu lanjutkan. Surat lamaran pekerjaan itu termasuk ke dalam jenis surat lamaran apa? Termasuk dalam jenis surat apa? Apakah surat pribadi atau surat resmi? Yo, termasuk apa? Kalau berdasarkan isi, surat lamaran pekerjaan itu termasuk surat pribadi. Kenapa? Karena untuk kepentingan pribadi, ya nggak? Nah, saya mau melamar itu kan untuk kepentingan pribadi saya, bukan kepentingan pribadi kalian kan? Nah, berarti untuk kepentingan diri saya sendiri, maka dikatakanlah itu adalah surat pribadi. Tetapi surat lamaran ini ditujukan pada perusahaan atau instansi, oleh karena itu bersifat resmi. Oleh karena itu dalam menulis surat lamaran harus menggunakan bahasa yang baik, yang sopan, dan penulisannya menggunakan tata tulis yang sesuai EYD. Nah, kemudian apa sih ciri-ciri dari surat lamaran pekerjaan ya? Yang jelas pertama ada identitas si pelamar ya. Misalkan saya ingin melamar ya, maka harus jelaskan identitas saya, nama, tempat tanggal lahir dan sebagainya. Yang kedua ada lampiran. Nah, lampirannya apa? Misalkan fotokopi ijazah, fotokopi KTP dan sebagainya. Kemudian ditulis dengan bahasa yang sopan, kemudian bahasa yang baku, dan ditulis sesuai dengan ejaan yang disempurnakan ya. Diperhatikan huruf besar kecilnya. Baiklah, intinya surat lamaran pekerjaan yaitu adalah surat
yang dibuat oleh seseorang yang ditujukan untuk ke suatu perusahaan atau instansi untuk memperoleh suatu pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan dan kemampuannya. Nah, itu ya pengertiannya. Sekarang kita lanjutkan ke bagian-bagian surat lamaran. Apa saja bagian-bagiannya atau sistematikanya? Yang pertama yaitu ada tempat tanggal pembuatan surat. Yang kedua ada lampiran. Yang ketiga ada hal atau perihal. Yang keempat ada alamat surat yang kita tuju. Yang kelima ada salam pembuka. Yang keenam ada alinea pembuka. Yang ketujuh ada alinea isi. Yang kedelapan alinea penutup. Kesembilan salam penutup. Dan terakhir adalah tanda tangan dan nama jelas. Itu ya. Nah, di UKBM sudah ada ya. Nah, bagaimana cara penulisannya? Nah, itu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara menulis mulai dari awal ya. Yang pertama adalah menulis tempat tanggal pembuatan surat. Untuk nama tempat itu diawali dengan huruf kapital. Misalkan Jakarta berarti J-nya huruf besar ya. Kemudian diberi koma. Jakarta, koma, tanggal berapa kalian membuat? Misalkan sekarang tanggal 20, berarti 20 Juli. Nama bulan dari mulai Januari sampai Desember diawali huruf kapital. Kemudian baru 2020. Yang tidak boleh adalah nama tempat disingkat. Misalkan Jakarta disingkat JKT ya, itu tidak boleh. Kemudian nama bulan Januari disingkat menjadi Jan ya. Agustus menjadi AGS, itu tidak boleh. Atau nama bulan diganti dengan angka 01, 02, tidak boleh. Tahun juga tidak boleh disingkat. Jadi harus ditulis lengkap. Dan tidak diakhiri dengan titik. Itu ya. Yang kedua, lampiran. Lampiran tidak boleh disingkat menjadi lam ya, tapi ditulis lampiran, L-nya besar ya. Sama dengan hal ya, hal juga hal, H-nya besar. Kemudian baru titik 2. Nah, untuk mengisi lampiran tidak boleh menggunakan kata angka. Misalkan 5 ya, 5 lembar. Tidak boleh pakai angka, tapi pakai huruf, yaitu 5, L-I-M-A, lembar. Tuh ya. Kata 5-nya, L-nya diawali dengan huruf besar ya. Kemudian hal juga sama. Misalnya halnya adalah pemberitahuan atau lamaran pekerjaan atau permohonan, berarti kayaknya besar ya, permohonan lamaran pekerjaan. Lanjut, sekarang ke alamat yang dituju. Nah, alamat perusahaan harus lengkap ya. Kemudian biasakan kalian menggunakan ini, kepada yang terhormat ya. Tidak boleh menggunakan kata kepada, langsung saja pakai ya TH, Y-nya besar, T-nya, H-nya kecil, titik ya. Kemudian baru ditujukan pada pejabatnya siapa. Misalkan di sini adalah manajer ya, manajer ya. Manajer tulisannya M-A-N-A-J, pakai J, nggak boleh pakai G ya. Ingat, pakai bahasa baku ya, manajer, sukses mandiri. Nah, itu tidak boleh kalian pakai bapak atau ibu. Itu adalah kata sapaan ya. Nah, kalau kata sapaan itu harus diikuti dengan nama. Nah, tapi di sini kita tidak mengikuti nama, hanya jabatannya saja, maka tidak perlu pakai kata sapaan. Jadi langsung ya TH titik manajer sukses mandiri. Nah, kemudian jalan tidak boleh disingkat, tapi ditulis
Jalan M atau Muhammad Yamin, kemudian 3 Kalibata. Nah, di sini jalannya tidak boleh disingkat. Kemudian untuk nomor, saya katakan di sini Jalan M Yamin 3, artinya Jalan Muhammad Yamin nomor 3 ya. Tapi no-nya tidak usah kalian tulis, langsung saja 3 karena 3 itu sudah nomor ya kan. Nah, kemudian baru pakai koma sebagai pembatasnya ya, koma Kalibata, nama daerah itu ditulis diawali huruf besar, kemudian baru di bawahnya Jakarta. Jakarta nama tempat juga diawali dengan huruf besar, tidak diberi titik ya, tidak diakhiri dengan titik. Nah itu ya. Kemudian berikutnya adalah salam pembuka. Salam pembuka dengan menggunakan kata dengan hormat, D-nya besar ya, kemudian H-nya kecil, dengan hormat. Jangan lupa diakhiri dengan koma ya. Nah itu, dengan hormat, D-nya besar, H-nya kecil ya. Nah, diakhiri dengan koma. Selanjutnya adalah alinea pembuka. Nah, alinea pembuka surat lamaran kalian harus perhatikan. Di sini ada beberapa ya. Ada yang berdasarkan iklan. Berdasarkan iklan. Kalau berdasarkan iklan berarti kalian tulis berdasarkan iklan pada harian apa ya. Harus jelas apakah Kompas, Republika dan sebagainya. Dan nama Kompas, Republika itu adalah nama koran, harus diawali dengan huruf kapital. Kemudian tanggal berapa ya. Nah, itu harus ditulis. Nama bulannya juga diawali dengan huruf kapital, kemudian baru koma. Terus tentang lowongan apa itu harus jelas ya. Nah, di UKBM sudah ada semua contohnya ya. Nah, kemudian yang kedua adalah berdasarkan inisiatif sendiri. Jadi bukan berdasarkan iklan. Nah, ini biasanya kalian kalian bisa langsung tulis seperti ini. Yang bertanda tangan di bawah ini. Nah, langsung identitas ya, nama, tempat tanggal lahir gitu. Nah, kemudian berdasarkan informasi seseorang. Nah, berarti menurut informasi dari bapak siapa. Kemudian selanjutnya ada pengumuman resmi dari instansi. Pengumuman resminya itu nomor berapa, tanggal berapa. Nah, kemudian ada terakhir ada permohonan instansi dari sekolah. Nah, ini berdasarkan informasi dari kepala sekolah ya tentang lowongan kerja apa gitu ya. Baik, selanjutnya. Maaf ya, saya lagi flu berat. Nah, selanjutnya adalah alinea isi. Nah, ini penting. Alinea isi ini ada identitas pelamar. Identitas pelamar nanti di tugas kalian ya harus pakai menggunakan nama kalian sendiri ya. Identitas pelamar itu ada nama, tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, alamat. Boleh ditambahkan, boleh. Nah, untuk penulisan nama itu N-nya huruf kecil. Tempat tanggal lahir, tempatnya kecil ya. Kemudian pendidikan terakhir P-nya juga kecil, alamat A-nya juga kecil. Nah, kemudian diperhatikan untuk tempat koma, tanggal lahir. Itu yang betul. Yang salah adalah tempat garis miring, tanggal lahir, itu salah ya. Kemudian untuk pengisiannya, nama titik 2 contoh ya adalah Histriana Savitri. Untuk nama orang selalu diawali dengan huruf kapital ya. Setelah itu di belakang nama orang ya, Histriana Savitri, itu pakai titik koma ya, titik koma karena ini adalah pemberian ya. Lanjut, kemudian tempat tanggal lahir berarti tempatnya itu diawali dengan huruf kapital, Jakarta, 7 Januari 1995, titik koma. Kemudian pendidikan terakhir S1
sastra Inggris. S-nya sastra, F-nya besar, Inggris, I-nya besar. Titik koma, alamat. Jalannya tidak boleh disingkat, sama ya, berarti Jalan Duku Duri, koma, Bumi Ayu, koma. Ini sebagai pembatas ya, diberi koma. Kemudian Brebes 62273 itu adalah kode pos, baru titik. Karena ini sudah tutup ya, sudah selesai. Titik. Nah, karena ini sudah titik, nanti di bagian isi maksud tujuan kalian untuk melamar itu baru diawali dengan huruf kapital. Nah, itu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah lampiran. Hampir sama dengan identitas pelamar. Lampiran juga di sini menggunakan pemberian, maka harus diakhiri dengan titik koma juga. Nah, lampiran, apa saja lampiran yang harus dilampirkan? Yaitu yang pertama adalah fotokopi ijazah legalisir. Ya, titik koma itu kalau mau diberi satu fotokopi ijazah legalisir. Fotokopinya F-nya huruf kecil. Kemudian penulisan fotokopi tidak ada foto copi ya, pakai C, pakai P I, bukan I tapi Y, itu salah ya. Atau fotonya adalah PH ya, PH ya, foto copi. Nah, itu salah ya. Yang betul adalah F ya, O T O K, O ya, P I. Jadi fotokopi biasa ya. Kemudian ijazah pakainya Z terakhirnya ya. Nah, kemudian itu semua ditulisnya huruf kecil, kemudian diakhiri dengan titik koma. Yang kedua, fotokopi kartu tanda penduduk, titik koma, masih lanjut. Kemudian daftar riwayat hidup, itu juga huruf kecil semua, titik koma, bukan titik koma, ya sini koma ya, koma, titik koma, maaf, maksudnya titik koma. Kemudian karena ini mau berakhir ya, tinggal satu lagi, maka diberi kata dan ya. Baru terakhirnya adalah nomor 4, pas foto ya, diawali dengan huruf kecil, ukuran 3x4 2 lembar, baru titik, itu ya. Kemudian kalimat sekarang alinea penutup. Contoh, demikian surat lamaran pekerjaan ini saya buat. Besar harapan saya dapat diterima di perusahaan ini. Atas perhatian Bapak atau Ibu, itu yang harus diperhatikan ya. Atas perhatian Bapak, garis miring Ibu, Bapak sama Ibunya harus ditulis diawali huruf kapital, baru koma, saya ucapkan terima kasih. Itu yang betul. Yang salah adalah atas perhatiannya. Nya di sini salah karena tidak jelas ya. Atau yang kedua, atas perhatian dan kerjasamanya saya haturkan. Kata haturkan itu salah ya. Atau atas perhatian saudara. Saudara betul ya, atas perhatian saudara, atas perhatian Anda. Itu betul ya, karena jelas. Baru di sini koma, saya mengucapkan betul ya, banyak terima kasih. Nah, kata banyak ini yang salah ya. Selanjutnya, salam penutup, hormat saya, haknya besar, saya kecil, diakhiri dengan koma. Kemudian tanda tangan, di bawahnya tanda tangan. Kemudian nama lengkap tadi. Contoh tadi adalah Nistriana Savitri ya. Tidak boleh di dalam kurung ya, dikurungin, kasihan ya, jangan dikurungin. Itu ya. Nah, itu semua yang Ibu jelaskan ada semua di UKBM. Tolong diperhatikan ya. Jangan lupa, jangan penyepelekan misal titik doang salah, koma doang. Ini bahasa Indonesia ya, bukan matematika. Jadi kalau titik salah ya salah, koma salah ya salah ya. Jadi tolong diperhatikan. Berikutnya adalah
yang di UKBM tersebut ya, yang di UKBM ada beberapa pertanyaan ya, mulai dari dasar ya, kamu jawab ya. Kemudian apa itu isi dari bagian-bagian surat lamaran, kamu jawab juga. Kemudian lampiran itu apa aja isinya. Nah, kemudian untuk bagian kebahasaan, baiklah untuk bagian kebahasaan akan kita bahas sekarang kebahasaan, yaitu dalam kebahasaan yang pertama adalah penggunaan kata ganti tunggal. Kata ganti tunggal adalah saya, ya aku, ya kan, beta. Tapi di dalam surat lamaran yang resmi, yang baik adalah menggunakan kata saya, ya. Yang kedua, menggunakan kata sapaan, betul. Kata sapaan yang tadi, kata sapaan bapak atau ibu. Dan kata sapaan bapak, ibu itu diawali dengan huruf kapital. Saudara, S-nya juga besar, Anda, A-nya besar, ya. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan kalimat persuasif, betul. Persuasif itu adalah mempengaruhi orang lain atau mengajak orang lain. Misalnya di sini adalah memberitahukan bahwa saya bisa mengoperasikan komputer dengan baik, atau saya bisa menggunakan bahasa Inggris dengan aktif, ya, atau besar harapan saya untuk dapat diterima. Itu adalah kalimat persuasif, mempengaruhi orang lain. Kemudian berikutnya adalah penulisan nama dan gelar, ya. Tadi penulisan nama. Kalau namanya ada dua kata, ya, maka tiap katanya itu diawali dengan huruf besar, ya. Kemudian mau disingkat, misalkan tadi Listriana Sapitri, mau kamu singkat mana, yang depannya atau yang di akhir. Nah, kalau misalkan yang disingkat belakang, maka diberi titik. Contoh, Listriana Sapitri, kita singkat menjadi Listriana S titik, betul ya. Kalau mau depannya berarti N titik Sapitri, tuh ya. Seperti saya juga ya, misalkan Uun Kurniasi, berarti kalau disingkat menjadi Uun H titik, itu ya. Nah, bagaimana dengan kalian? Misalkan selanjutnya, bagaimana kalau dengan penggunaan gelar, ya? Untuk penggunaan gelar yang di depan itu tidak masalah, dan gelar itu biasa diberi titik. Contoh ya, yang gelar yang di depan itu seperti profesor, berarti prof titik. Kemudian dokter ya, dokter itu D-nya kecil ya, D R kecil semua titik, itu dokter. Kalau D-nya besar, D besar, R kecil titik, itu adalah doktor. Nah, berikutnya misalnya dokter Randes, ya, berarti DRS, DRA titik, ya, titik. Nah, dan baru nama, ya, contoh misalkan dokter Randes Sukarno, gitu ya, berarti DRS titik Sukarno, gitu ya. Kemudian misal gelar yang di belakang. Nah, ini yang paling penting, untuk gelar yang di belakang, setelah nama diberi koma baru gelar. Contoh misalkan saya gelarnya adalah SPD, maka ditulisnya gini, Uun Kurniasi, koma S titik P D titik. Nah, itu adalah penulisan gelar yang di belakang. Nah, contoh lagi, bagaimana kalau namanya itu disingkat? Nah, untuk penyingkat nama, misalkan namanya gini, Anita Surya Hadi Kusuma. Nah, Anita Surya Hadi Kusuma disingkatnya menjadi Anita S titik H titik. Nah, baru koma sarjana hukum S. Baiklah, mohon maaf tadi agak potong, nanti akan saya lanjutkan.
tadi bagaimana penulisan untuk nama dengan gelar yang ada di belakang. Contoh gelar yang ada di belakang, misalkan Anita Surya Hadinata Sarjana Hukum. Nah, karena namanya panjang, kita singkat yang di belakangnya itu, yaitu menjadi Anita. Suryanya kita singkat menjadi S ya, titik. Hadinatanya kita singkat menjadi H, titik. Berarti Anita S titik H titik, baru diberi koma, baru Sarjana S titik H titik, Sarjana Hukum. Berarti di situ ada SH sebagai nama singkatan, ada SH sebagai gelar ya. Jadi sekali lagi untuk penulisan gelar di belakang itu nama dulu diberi koma baru gelarnya. Baiklah, kita lanjutkan. Selanjutnya di UKBM itu ada perintah yang mulai dari dasar itu kalian isi dari apa itu pengertian dari surat lamar pekerjaan, kemudian bagian-bagiannya, kemudian lampiran, sampai kalian membuat surat lamaran. Nah, perhatikan, untuk membuat surat lamaran kalian harus benar-benar diperhatikan yang cara penulisan dari mulai menulis tanggal ya sampai ke paling terakhir, yaitu menulis tanda tangan dan nama. Ini tolong diperhatikan huruf besar kecilnya, jangan sepelekan koma, titik atau titik koma ya. Itu semua kalau kalian salah ya sudah salah. Nah, selanjutnya kalian soal yang kedua yaitu membuat daftar riwayat hidup. Nah, membuat daftar riwayat hidup di situ ada sama dengan menulis surat lamaran, yaitu ada data-datanya, identitas kalian. Nah, identitasnya itu penulisannya hampir sama ya. Berarti nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir itu penulisannya sama dengan surat lamaran, yaitu diawali dengan huruf kecil ya untuk nama. Tapi kalau untuk nama orangnya diawali dengan huruf besar ya. Kemudian tempat tanggal lahir, tempatnya kecil, koma ya, tidak pakai garis miring, baru tanggal lahir ya. Nah, kemudian riwayat pendidikan dari mulai SD di mana, lulus tahun berapa, kemudian SMP dan SMA. Kemudian pengalaman bekerja, apakah kalian pernah bekerja ya? Mungkin ketika kalian SMA sambil bekerja ya, separuh waktu gitu ya. Kalau tidak ada ya tetap ditulis pengalaman kerja strip aja gitu ya, atau belum pernah bekerja gitu. Nah, di UKBM sudah ada contohnya. Nah, kemudian kalian membuat surat lamaran. Di situ saya suruh kalian membuat surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan. Terus yang kedua berdasarkan inisiatif sendiri. Nah, siapa sih yang menjadi pelamarnya? Ya kalian ya. Kalian di situ kalian tulis namanya adalah nama kalian, nama lengkap ya. Kemudian tempat tanggal lahirnya juga kalian ya. Kemudian alamatnya sampai ke pendidikannya. Pendidikannya apa? SMA. Karena memang kalian masih SMA ya. Jadi SMA. Nah, kemudian ada perintah memperbaiki surat lamaran teman. Nah, ini kamu minta copy paste aja, minta copy surat lamaran teman kamu, kemudian kamu taruh di UKBM itu. Nah, diperbaiki ya, teliti, ada yang salah tidak? Kalau tidak ada yang salah, ya bagus, berarti sudah betul buatan teman kamu itu ya. Nah, diperhatikan benar-benar ya huruf besar kecilnya, titik komanya itu harus kamu perhatikan. Nah, kemudian yang kesimpulan. Nah, kamu buat kesimpulannya apa? Tempat tanggal lahir, tempat dan tanggal surat pembuatan ya, pembuatan surat itu bagaimana kesimpulannya ya. Kemudian lampiran dan halnya menurut kamu bagaimana ya?
Nah, itu kamu isi ya. Tolong diisi baik-baik ya, dibaca UKBM-nya, di situ sudah jelas sekali. Tolong dicermati. Nah, yang tidak membaca itu berarti ya kalian tidak bisa, dan video ini tolong kalian dengarkan. Baiklah, hanya itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan ya. Kalian boleh japri ke saya, silakan. Dan saya tunggu tugas kalian hari ini sampai jam 15. Saya Ibu Kurniasi mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.